Perkenalkan, saya Rafael Tia Deni Saputra. Di sini saya akan menjelaskan lab modul dari 15.4.8 yaitu Observe DNS Resolution. Di sini terdapat 3 objektif. Yang pertama, observe the DNS conversion of the URL to an IP address. Yang kedua, observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Yang ketiga, observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail servers. Yang pertama, observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Di sini open a Windows command prompt seperti yang sudah saya sediakan di sebelah kanan. Lalu at the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for assigned names and numbers. ICANN at www.icann.org. ICANN coordinates the DNS. IP address, top level, domain name, system management, and root server is system management function. The computer must translate www.icann.org into an IP address to know where to send the Internet Control Message Protocol packet. Sini kita suruh ping ke URL www.icann.org. Seperti yang terlihat, kita mendapatkan IP address dari URL www.kip.icann.org. If the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping min4 www.icann.org to translate into an IPv4 address if desired. Nah, jika kita mendapatkan di sini, misalnya kita mendapatkan IPv6, kita bisa mentranslate ke IPv4 menggunakan komen ini. Nah, di kasus ini saya sudah mendapatkan IPv4, jadi saya tidak perlu untuk mencoba komen ini. Record the IP address for www.icann.org. Ini IP address dari icann.org. Lalu type the IPv4 address from step B into a web browser. Instead of the URL, enter HTTPS. Kita disuruh masukkan IPv4 ini untuk membuka website ICANN. Ya, copy, buka, HTTPS, sorry, / kita buka. Nah, display dari website akan muncul seperti ini. Nah, ini display karena kan website sedang ada maintenance, jadi dia akan timbul seperti ini. Lalu notice that the ICANN home web page is displayed without using DNS. Most humans find it easier to remember words. Jadi kebanyakan orang lebih mengingat kata daripada angka. If you tell someone to go to www.icann.org, they can probably remember that. Jadi jika kamu menyuruh orang untuk membuka menggunakan www.icann.org, mereka kemungkinan akan cepat mengingat itu daripada kalian menyuruh mereka menggunakan IP address. Mereka akan kesulitan untuk mengingat angka-angka dari IP address. Computer process in numbers. DNS is the process of the translating words into numbers. Additionally, there is a second translation that takes place. Humans thinks in base to 10 numbers, computer process in base to numbers.
Jadi di manusia berpikir itu ada 10 angka, tapi per komputer itu terdapat 2 angka yang bisa dia eh, yang ada pada komputer biasanya, yaitu 1 dan 0. The base 10 IP address 192.0.32.7 in base 2 number is ini. What happens if you cut and paste these base 2 numbers into browser? Yang terjadi jika kita copy dan kita buka dia tidak keluar apa-apa, yang keluar seperti ini. Lalu add a command prompt ping www.cisco.com. Ini jika muncul IPv6, kita bisa menggunakan min4 untuk mentranslatekan menjadi IPv4. Kita coba ping www.cisco.com. Sini sudah terdapat IPv4, jadi saya tidak perlu menggunakan komen min4 untuk mencari IPv4. Oke. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Jadi IP yang saya dapatkan ini berbeda dari IP yang terdapat di contoh dikarenakan Cisco memiliki mirror server yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi IP yang kita dapatkan ini itu tergantung pada lokasi hostnya atau lokasi device-nya. Nah, IP yang kita dapatkan ini adalah IP dari mirror server dari Cisco yang terdekat dari host atau dari device yang kita pakai. Seperti itu. Lalu, type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display? Jadi kita copy ini, lalu kita buka di https, lalu kita proceed. Nah, di sini terjadi invalid URL. Terjadi invalid URL dikarenakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu ada beberapa website yang dikonfigurasikan dapat dicari menggunakan IP address, dan ada juga yang tidak. Dan kemungkinan kedua, kemungkinan ada firewall pada Cisco server yang menghalangi kita mencari atau menjangkau website dari Cisco menggunakan IP. Lalu kita lanjut ke part 2. Observe DNS lookup using the NS lookup command on a website. Jadi, as a command prompt, type the NS lookup command. Ini kita NS lookup, enter. Nah, what is default DNS server use? Jadi di default server dari DNS yang digunakan itu unknown, atau tidak diketahui. Notice how the command prompt change to a greater than symbol. This is the NS lookup prompt. Nah, dari ini kita berubah menjadi simbol dari lebih dari. Nah, ini adalah simbol untuk NS lookup prompt. Jadi di sini kita bisa menggunakan komen-komen yang relate dengan DNS. Seperti jika kita ketik tanda tanya, nah di sini muncul beberapa komen-komen
DNS yang dapat kita gunakan. Lalu at the NS lookup prompt, type www.cisco.com. www.cisco.com. Dan muncul seperti ini address dari IPv6 dan ini adalah address dari IPv4. Inilah alias-alias yang kita dapatkan. What is the translate IPv4 address? Ini IPv4 yang kita dapatkan. Note, the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirror server in various locations around the world. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Is it the same as the IP address shown with the pin comment? Apakah IP address ini sama seperti IP address yang kita dapatkan di pin comment sebelumnya? Kita dapatkan berbeda. Lalu under addresses in addition to the 192.230.155.162 IP address, there are following numbers. What are these? Jadi ini adalah IPv6 dari IPv4 yang kita dapatkan. At the NS lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NS lookup to get the domain name and IP address if you do not know the URL. Jadi kita tulis IP, ini kita copy lalu kita di sini. Nah, ini kita mendapatkan URL dari IP yang kita cari ini. You can use the NS lookup tool to translate domain name into an IP address. You can also use it to translate IP address into domain names. Jadi kita bisa menggunakan NS lookup untuk mentranslate domain names ke IP address. Begitu juga sebaliknya dari IP address ke domain names. Using the NS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Kita cari www.google.com. Address yang kita dapatkan, IP address yang kita dapatkan seperti ini adalah IPv6 dan ini adalah IPv4. Nah, kita langsung ke part 3, observe the NS lookup using the NS lookup command on mail server. At the NS lookup prompt, set type mx. Jadi kita set type mx. Lalu ketikkan cisco.com. Based upon the output above, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Jadi yang akan dikontak pertama jika email terkirim pada cisco.com yaitu ini rcdn mx01. Lalu at the NS lookup prompt, type exit to return to the regular PC command prompt. Jadi kita exit untuk keluar dari NS lookup prompt ke regular PC command prompt. At the PC command prompt, type ipconfig/all.
IP config threshold. Provide the IP address of all the DNS server that your school uses. Di sini tergantung apa yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan wireless LAN adapter WiFi, yaitu ini adalah IP address-nya, lalu ini adalah subnet masknya, ini adalah DNS servernya. Kita masuk ke reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi tujuan dasar dari DNS yaitu untuk untuk bisa mentranslatekan URL menjadi IP address. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mentranslatekan IP address untuk mendapatkan URL. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih.